Puji Tuhan, segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Karena pertolongan datang daripada Dia. Waktu Yosua mau resign, yang pertama kali itu setelah dia 5 tahun bekerja di Jakarta, kami tahu pergumulannya, dan kemudian kami sekeluarga berdoa. Selain minta pekerjaan baru, kami minta kepada Tuhan supaya dia bisa bekerja di Bandung. Ya, setelah 5 tahun di Jakarta, paling ke Bandung 2 minggu sekali. Jadi kami minta Tuhan berikan kemurahan-Mu, tidak hanya dapat pekerjaan baru, tapi di Bandung. Ada masalah di sana. Masalahnya apa? Yosua sudah bekerja 5 tahun di Jakarta di perusahaan nasional dengan gaji standarnya cukup tinggi. Nah, kalau bekerja di kota Bandung, apakah bisa mendapat gaji dengan standar yang sama? Nah, ini masalah. Jadi untuk dapat pekerjaan di Bandung aja nggak mudah, ya, kecuali kembali kerja di Jakarta. Nah, ini permintaan khusus kami pada Tuhan. Tuhan, kemurahan-Mu, dia boleh kerja di Bandung. Tambah lagi permintaan yang khusus lagi. Tuhan, kalau bisa gajinya jangan lebih rendah daripada yang di Jakarta. Ini permintaan yang 2 kali sulit, kan? Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Begitu Yosua menggunakan kemampuannya, kepintarannya, alma maternya, Tuhan tutup jalan. Tapi begitu dia buka diri, Tuhan, aku tidak mampu, Tuhanlah penolongku, Tuhan buka jalan. 2 hal Tuhan berikan. Tuhan berikan pekerjaan, dapat perusahaan di kota Bandung, itu luar biasa. Dan yang kedua, bukan hanya dapat gaji yang sama dengan yang di Jakarta, tapi mengalami kenaikan. Siapa yang bisa bikin begitu kecuali Tuhan Yesus? Dan minggu depan dia akan pindah lagi ke sebuah perusahaan. Jadi perusahaan yang ketiga. 2 perusahaan yang dia kerja adalah perusahaan nasional yang ada di Indonesia. Tapi sekarang yang ketiga adalah perusahaan asing yang buka cabang di Indonesia. Kita juga berdoa. Selain bekerja di perusahaan yang baru, dengan teknologi yang baru, dengan pengalaman yang baru, tapi juga kita mau dapatkan gaji yang baru. Nah, makanya doa lagi, dan puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, dia dapat pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi lagi daripada perusahaan sebelumnya. Sekali lagi, siapa yang bisa bikin begini? Hanya satu, Tuhan Yesus. Karena itu, ya, belajar dari pengalaman yang dialami oleh Yosua, jangan mengandalkan kemampuan diri sendiri yang terbatas. Tapi andalkan Tuhan dalam segenap kehidupan kita, pekerjaan kita, usaha kita, sekolah kita, seluruh masalah kita. Andalkan Tuhan. Maka Tuhan turun tangan, dan kalau Tuhan turun tangan, tidak ada masalah yang terlalu besar. Semua masalah kecil di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Pagi ini kami boleh datang kembali ibadah, bakti kepadamu, memuji, memuliakan namamu, menyembah Tuhan Yesus, dan mendengarkan kesaksian betapa Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Segala masalah kecil di hadapanmu kalau Engkau sudah berkenan untuk menolong. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi berkat, baik untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini, CMC Cabai Rawit di Kota Bandung, maupun yang mendengar, mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung di Facebook maupun di Zoom. Hamba berdoa, Tuhan memberkati kami semua. Roh Kudus membukakan apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami, dan kami buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Amin. Puji Tuhan. Khotbah saya pagi hari ini berjudul Tetap Damai Walaupun Ada Badai. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Tetap damai. Satu kali lagi. Tetap damai walau ada badai. Puji Tuhan. Ya, mari kita buka Lukas pasal 8. Lukas pasal 8. Ayat 23 sampai 25. Baiklah, kita baca dari ayat 22-nya ya, supaya lengkap satu perikop. Judul perikopnya Angin Ribut Diredakan. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Kita baca bersama-sama dengan suara. Ya. 1, 2, 3. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Haleluya. Ayat 23 di sana dikatakan, turunlah taufan, ada badai. Ya. Yang kedua, perahu kemasukan air. Dan yang ketiga, mereka berada dalam bahaya. Ini kondisi yang dialami oleh murid-murid dalam pelayaran dengan perahu. Sekali lagi ada 3 hal yang terjadi. 1, taufan atau badai. 2, perahu kemasukan air. Dan kondisi itu membuat mereka berada dalam bahaya. Saudara kekasih dalam Kristus, dalam hidup ini tidak selamanya perjalanan itu mulus. Tidak selamanya perjalanan itu lancar. Bahkan saya ingin kasih tahu, anak-anak Tuhan yang hidupnya baik, rajin ibadah, setia, menyenangkan hati Tuhan, hidup yang seperti itu pun tidak menjamin bahwa hidupnya akan tenang terus, lancar terus, tanpa masalah. Tidak. Jadi bayangkanlah ya saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Anak Tuhan yang lurus-lurus, cinta Tuhan, taat sama Tuhan, itu saja pun masih ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Apalagi yang gak lurus-lurus ya. Apalagi yang bengkok-bengkok ya. Kadang setia, kadang enggak. Kadang malas, kadang rajin. Kadang ngomel sama Tuhan. Kenapa begini, kenapa begitu. Apalagi itu ya. Bisa lebih banyak lagi masalah dalam hidupnya. Nah begitu juga murid-murid. Murid Kristus. Dekat dengan Kristus. Tapi Tuhan izinkan badai terjadi. Taufan terjadi. Perahunya kemasukan air. Rumah tangganya mengalami masalah, pekerjaannya mengalami masalah, bisnisnya mengalami masalah, macam-macam. Dan itu bahaya. Itu bahaya. Ini yang terjadi
Beberapa waktu yang lalu BBM naik, Pertalite naik. Kalau BBM naik, maka harga-harga ikut naik. Harga barang di pasar naik. Harga-harga yang lain-lain ikut naik. Transportasi ikut naik. Banyak hal yang ikut naik. Gaji ikut naik nggak? Sayangnya enggak gitu. Ini masalah nggak? Masalah. Ini badai nggak? Wah, ada yang merasa ini adalah badai. Dengan gaji yang sekarang pun kami udah hidup pas-pasan. Ada yang bilang dengan gaji sekarang, penghasilan sekarang pun kami hidupnya udah ngap. Apalagi dengan kenaikan, lebih ngap lagi, lebih sesak napas lagi, gitu ya. Ini badai. Maka terjadilah beberapa demo di sana, demo di sini. Apa anak-anak Tuhan ikut-ikutan panik? Apakah anak-anak Tuhan ikut demo? Tidak. Kenapa? Selama kita punya Yesus, kita nggak perlu panik, kita nggak perlu ikut-ikutan demo. Ya, ada kata-kata yang dulu sering diucapkan, ketika ada resesi, anak Tuhan tetap resepsi. Ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada berkat yang Tuhan berikan di saat ada badai. Ya, oke, kita lanjut. Perahu itu adalah perjalanan hidup kita. Kalau perahu aja ditambat aja itu bukan jalan namanya. Hidup harus berjalan. Perahu juga begitu. Nah, dalam hidup kadang ada badai. Macam-macam lah badainya. Ya, dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga, keluarga. Macam-macam ada badai. Ada badai kecil, ada badai sedang, ada badai yang besar. Ya, inilah hidup. Nah, pertanyaannya, apa itu badai? Apa yang dimaksud dengan badai? Badai adalah masalah, persoalan, kesulitan. Nah, akibatnya badai yang berupa masalah, kesulitan, persoalan itu menimbulkan rasa takut. Menimbulkan rasa khawatir dan akibatnya iman mulai goyah, mulai goncang. Waduh, ini dalam kesulitan kenapa Tuhan belum nolong ya? Waduh, ini udah saat-saat terakhir nih. Kok Tuhan belum nolong ya? Dalam kehidupan kita, masing-masing kita punya pengalaman. Di mana saat-saat tertentu kita sangat butuh pertolongan Tuhan, tapi kenapa pertolongannya belum datang? Nah, kalau terjadi hal seperti itu, tetapkah kita bisa berkata, Tuhan, aku tetap percaya padamu? Atau mulai goyah, mulai khawatir, mulai goncang? Apa yang harus kita lakukan? Saya mendorong kita semua dalam setiap kesulitan, persoalan, masalah yang kita hadapi, tetaplah percaya. Tuhan mungkin lambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Masalah membuat pikiran dan ucapan jadi negatif. Itu yang sering terjadi, saudara kekasih dalam Kristus. Terpengaruh kita. Yang dipengaruhi pertama adalah pikiran kita. Pikiran kita jadi negatif. Kalau pikiran kita sudah negatif, pasti ucapan kita pun negatif. Mari kita buktikan. Ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya dan membangunkan dia. Apa katanya? Apa ucapannya? Ucapannya adalah, Guru, kita. Dengan bahasa yang umum, sering kita dengar. Sering bahkan mungkin kadang-kadang kita ucapkan. Apa itu? Aduh, mati deh. Kata yang lebih vulgar lagi, mampus deh. Itu terjadi ketika kita menghadapi masalah. Pertanyaannya, mereka udah mati belum? Udah binasa belum? Belum. Jadi kalau mereka binasa, itu mendahului kejadian. Diawali oleh apa? Ucapan. Makanya hati-hati ya dengan mulut ini. Hati-hati.
Mulutmu harimaumu. Engkau yang menciptakan kejadian itu lewat mulutmu. Kenapa? Mulut kita ini ada firman dan itu berkuasa. Jadi hati-hati. Dasar anak bodoh. Anaknya jadi apa? Bodoh. Siapa yang bikin bodoh? Ucapan itu. Hati-hati. Jangan orang tua dikit-dikit ngomong anak setan. Nah, kalau anak setan, bapaknya apa? Setan. Ya. Ibunya apa? Ya setan. Hati-hati ya dengan ucapan. Jangan asbun, asal bunyi. Karena ucapan itu punya kuasa. Ya. Guru, kita binasa. Sudah binasa belum? Belum. Tapi pikiran dan ucapan mendahului kejadian. Awas, hati-hati. Makanya, kenapa anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, setia sama Tuhan, tetap ada masalah. Kalau datang dari si iblis, tujuannya apa? Supaya iman kita goyah. Kalau datang dari Tuhan, membuat iman kita semakin kokoh. Jadi jangan pernah takut menghadapi kesulitan, jangan pernah takut menghadapi masalah. Ya. Apa yang murid-murid lakukan ketika badai menerpa? Apa yang kita lakukan ketika kita punya masalah? Tadi Yosua bilang, ketika dia mengandalkan kekuatannya, kepintarannya, kemampuannya, pintu tertutup. Ada wawancara, tapi nggak jadi. Ada wawancara lagi, tapi nggak jadi. Ketika dia menyadari, ya Tuhan, aku salah. Aku harus mengandalkan Tuhan. Pertolongan datang. Apa yang terjadi ketika murid-murid ya tertimpa masalah, badai tadi datang, air sudah masuk ke dalam perahu, mereka mulai merasa ini bahaya, bisa binasa. Apa yang mereka lakukan juga? Apa yang kita lakukan? Puji Tuhan, Yosua tadi melakukan yang baik, yaitu cepat-cepat berbalik dan cari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Murid-murid bagaimana? Yesus dibangunkan dari tidurnya. Ya, awalnya mereka apa? Cari Yesus dulu. Itu pertama. Baru kemudian mendapati kenyataan setelah ketemu, Yesusnya lagi ngapain? Bukan lagi ngopi, bukan lagi nongkrong, bukan lagi ngelamun, tapi lagi tidur. Luar biasa ya. Oke, yang pertama kita mau belajar, saudara kekasih dalam Kristus. Ketika ada masalah, apa yang kita lakukan? Cari Tuhan. Bukan cari dukun ya. Bukan cari orang pintar. Saudara tahu apa ya artinya orang pintar? Kenapa disebut orang pintar? Saya udah pernah bilang ya. Kenapa ada orang disebut si A itu orang pintar? Tahu kenapa? Karena yang datang orang bodoh. Ya, orang bodoh cari orang pintar. Kalau orang pintar nggak mau dia cari yang pintar-pintar, nggak ada. Tapi ya karena orang bodoh ya mau dibodoh-bodohin dan datang pada orang pintar. Kita tahu ketika kita punya masalah jangan cari orang pintar. Jangan cari backing, jangan cari orang kuat, jangan cari manusia. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh murid-murid sudah benar, sudah tepat, dan harusnya seperti itu. Mari kita belajar. Ketika ada masalah, cepat-cepat cari Tuhan. Datang ke hadapan Tuhan, ke hadirat Tuhan, berlutut di kaki Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Ketika mereka mulai mencari Yesus dan ketemu, mereka lihat, orang lagi panik, orang lagi ketakutan, ternyata Yesus lagi ngapain? Tidur. Kontras ya. Itu perahu digoncang-gancingkan, digoyang sana, goyang sini. Yang gak kuat kan biasanya suka pusing, mual, dan muntah. Ini Yesus bisa tidur. Apa yang terjadi? Orang ketika ada masalah bisa tidur nggak? Susah tidur. Udah tidur
bangun lagi. Kenapa? Alam bawah sadarnya mengingatkan, kamu punya masalah. Begitu kan, iya, nggak bisa tidur lagi. Makan, nggak enak. Tidur nggak nyenyak kalau orang punya masalah. Beda banget dengan Tuhan Yesus. Orang lain pusing, orang lain panik. Yesus anteng aja, enak apa? Tidur. Mengapa dalam badai Yesus masih bisa tidur? Sekali lagi ya, saya bilang begini. Orang tidak bisa tidur, orang susah tidur, orang terbangun lagi pada saat tidur. Kenapa? Punya masalah. Masalah itu bikin apa? Beban pikiran. Ya, nah sekarang saya tanya, kenapa orang bisa tidur nyenyak? Kenapa? Nggak punya masalah. Ya kan, nggak punya beban pikiran. Artinya Yesus masih bisa tidur nyenyak. Kenapa? Dia nggak punya masalah. Enggak. Tapi ini badai Tuhan. Tuhan bilang, bagiku badai bukan masalah. Kita mau binasa Tuhan. Itu katamu. Kataku tidak. Nah itu dia. Kenapa Yesus bisa tidur nyenyak? Di tengah-tengah badai terjadi. Karena dia nggak punya masalah. Tapi lebih dari sekedar Yesus tidak punya masalah adalah Yesus sanggup mengalahkan masalah. Itu dia. Manusia juga ada kok yang nggak punya masalah. Oke, baik. Tapi bukan itu ukuran hebatnya. Hebatnya orang adalah ketika dia sanggup mengatasi masalah. Nah, orang sanggup nggak mengatasi masalah? Sanggup. Fakta, ada orang sanggup mengatasi masalah. Tapi sayang, ada orang sanggup mengatasi masalah orang lain, tapi nggak sanggup mengatasi masalah dirinya sendiri. Dan akhirnya apa? Orang akan bilang, ya sebisa-bisanya manusia, sehebat-hebatnya manusia, ternyata dia nggak bisa menyelesaikan seluruh masalah. Akibatnya apa? Dia tetap membutuhkan Tuhan. Sepintar-pintarnya tukang masak, dia bisa masak untuk dirinya sendiri. Sepintar-pintarnya tukang jahit, dia bisa jahit bajunya sendiri. Tapi sepintar-pintarnya tukang cukur, dia nggak bisa cukur rambutnya sendiri. Dia harus membutuhkan orang lain untuk mencukur. Dokter pun begitu. Sepintar-pintarnya dokter, dia bisa mengobati orang lain, menyembuhkan penyakit orang lain. Ketika dia sakit, tergeletak di tempat tidur, di kamar tidur atau di ruangan ICU, siapa yang mengobati dirinya? Tetap orang lain. Kita pun begitu. Sehebat-hebatnya kita tetap butuh Yesus. Ayat 25. Ini kuncinya. Lalu kata Yesus kepada mereka, di mana kepercayaanmu? Dengan kata lain, di mana imanmu? Itu dia. Kita bisa damai, bisa tenang, bisa tentram di tengah-tengah gejolak masalah, di tengah-tengah orang panik ketakutan. Kita bisa tenang kalau kita punya apa? Iman. Di mana kepercayaanmu? Di mana imanmu? Saya tadi katakan, ketika masalah datang, iman bisa goyah. Dan itu yang seringkali dipakai oleh iblis. Menggoyahkan kita, menggoyahkan iman kita dengan mendatangkan masalah dalam hidup kita. Masalah kecil, masalah sedang, masalah besar, itu iblis pakai untuk menggoyahkan iman kita. Dalam badai tetap ada damai, karena ada iman. Selama ada iman. Tanpa iman, badai tetap badai dan dia akan mengganggu kehidupan kita. Saudara kekasih dalam Kristus, saya katakan dalam hidup ini jangan pernah berharap tidak akan ada badai. Percuma. Suka tidak suka, badai itu akan terjadi dalam hidup kita. Karena itu, jangan minta supaya badai tidak terjadi, tapi mintalah supaya sanggup mengatasi
badai. Jangan berdoa kepada Tuhan Yesus minta, jangan berikan aku masalah. Jangan. Tapi minta kepada Tuhan Yesus, Tuhan berikan aku kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi serta menang atas masalah. Apa kuncinya? Iman. Dalam badai tetap ada damai selama atau karena ada iman. Masalahnya iman kita bagaimana? Iman yang up and down, naik dan turun, yang labil, begini-begini bergelombang, atau iman kita stabil dan cenderung naik, bertambah, dan bertambah. Jangan cuma rezeki yang ingin naik, jangan berkat yang ingin naik, tapi iman juga harus bertambah, naik dan bertambah. Matius 15 ayat 28. Matius 15 ayat 28. Kita baca sama-sama. Matius 15 ayat 28. Matius 15 ayat 28. Ya, sama-sama 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Hai ibu, apa yang besar? Iman, bukan dompet. Dompet tebal, uang banyak, waktu sakit, uang berguna enggak? Enggak. Bahkan ada orang kaya bilang, setengah hartaku ku kasih sama dokter asal aku bisa sembuh. Udah setengah habis, belum sembuh, hampir sembuh, tapi udah kesakitan. Seluruh hartaku, sisanya ku berikan pada dokter manapun yang bisa menyembuhkan aku. Nah, nggak sembuh-sembuh juga. Karena kemampuan manusia terbatas. Ya. Iman yang perlu besar. Iman yang perlu besar. Kenapa? Kalau iman kita besar, iman kita teguh, iman kita kokoh, maka nggak gampang goyah, nggak gampang goncang. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kenapa bisa begitu? Karena imannya besar. Maka terjadi seperti apa yang kita inginkan. Apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Pekerjaan, masalah bisa teratasi. Butuh pekerjaan baru. Usaha bisa maju. Keluarga bisa harmonis. Apa yang kita butuhkan? Sakit, pengen sembuh? Apa yang kita kehendaki? Apa yang kita butuhkan? Kalau iman kita besar, seketika itu juga, nggak tunggu waktu lagi, sembuh. Kuncinya apa? Iman. Kalau saya tanya begini, saudara punya iman? Punya, pasti. Tapi pertanyaan kedua, iman saudara tetap kokoh? Nah, itu dia. Kokoh kalau gak ada masalah. Tapi goyah kalau ada masalah. Bukan seperti itu yang Tuhan inginkan. Dalam suka dan duka, iman kita tetap kokoh. Mari ayat terakhir kita baca. Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi
Jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Itu. Ketika nanti Tuhan Yesus datang, apakah dia mendapati kita sedang kokoh iman kita atau sedang goyah iman kita? Begitu juga dengan kesulitan, masalah, badai dalam hidup kita. Mau selesai? Mau. Pertanyaannya, adakah iman yang kokoh, teguh dalam hidupmu? Iman, ngomongnya gampang. Iman, aku beriman, gampang. Tapi yang tidak gampang adalah menjaga iman kita. Tetap kokoh, tetap kuat. Saya jadi ingat. Saudara mungkin pernah tahu ya, pernah dengar katanya kalau orang mau dapat uang dengan cara yang cepat tapi salah satu caranya adalah dengan jadi babi ngepet. Katanya begitu. Ya kan, di film-film juga ada kan ceritanya begitu. Nah, saudara tahu bagaimana ceritanya kalau dia lagi menjelma jadi babi? Itu pasang lilin. Dan lilinnya harus oh tahu kan? Itu. Kenapa kalau nggak dijaga? Bukan. Kalau lilinnya padam, apa yang terjadi? Katanya yang jadi babi nggak bisa lagi jadi manusia. Jadi babi terus dia. Waduh, kok terus ya. Nah, padahal udah dapat uang ya, pengen jadi manusia kan. Nah, dia harus dijaga lilinnya. Supaya nanti udah dapat uangnya, menjelma lagi jadi manusia, baru lilinnya dipadamkan. Oke, mari kita belajar dari itu. Lilin itu harus dijaga, saudara. Lilin itu harus dijaga supaya tetap nyala. Kalau enggak jadi babi terus. Itu ngepet aja harus dijaga itu lilinnya. Nah, bagaimana dengan kita? Sayangnya kita suka anggap enteng. Yang penting saya punya iman. Terus imannya bagaimana? Dijaga enggak? Gimana nantilah. Begitu masalah datang, iman enggak siap, goyah. Hari ini kita belajar, jaga imanmu. Perkokoh terus imanmu. Naikkan terus imanmu. Kapanpun masalah datang, kita gak pernah takut. Tapi masalah yang takut sama kita. Selama Yesus bersama dengan kita, tidak ada masalah yang terlalu sulit dan tidak terlalu besar. Semua pasti bisa kita menangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami tidak pernah takut akan badai Tuhan selama kami mengandalkan Tuhan. Kami tidak pernah takut dengan badai dan kami percaya badai tidak akan bisa mengalahkan kami selama kami menjaga iman kami. Iman kami tetap teguh, iman kami tetap kokoh, iman kami tetap besar. Maka kami sanggup mengatasi masalah bersama dengan Tuhan Yesus. Kami tidak sanggup mengatasi sendiri Bapa. Tuhanlah kekuatan kami. Tuhanlah andalan kami. Yang kami lakukan hanya punya iman, jaga iman, tetap berjalan bersama dengan iman kami. Badai terjadi, kami tetap hidup kami damai. Hidup kami tenang. Hidup kami tentram. Karena Yesus yang menjadi penolong kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama.